Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ahirini Sarahmudin. Saya Siti Makfira. Saya Miftah Mokobela. Saya Srining Suratinoyo. Saya Saiki Bohang. Saya Nur Bahagia. Saya Putri Andriani. Saya Suci Rahmawati Dimbela. Saya Marham Abdullah. Saya Faijah Oktaviani Ismail. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil observasi kami. Mau membacakan materi pembahasan kami. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua, dasar-dasar manajemen kelas. Yang ketiga, tujuan pengelolaan kelas. Yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang kelima, efektivitas pengelolaan kelas. Yang keenam, kelas yang nyaman. Ketujuh, pendekatan pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Sebagai tenaga pengajar, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Pada intinya, pengelolaan kelas agar membuat belajar mengajar detail lancar, seperti halnya menurut A.J. Townley dalam Lailatul Zahra 2015. Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan guru untuk menyiapkan kondisi yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad 1995, dalam Al-Murafiq 2009, tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas. 2. Menghilangkan berbagai hambatan. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas. 4. Membina dan membimbing. Menurut Syekhul Bahri Jamara dan Aswan, berpendapat ada prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan untuk dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penanaman disiplin diri. Dan yang keenam adalah penekanan. Selanjutnya adalah efektivitas pengelolaan kelas. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menetapkan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antar guru siswa secara timbal balik dan efektif. Selain melakukan perencanaan persiapan mengajar. Andiarto Surjana. Kelas yang nyaman, beberapa syarat-syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan. Menurut Ahmad pada tahun 1997, 35 dalam Al-Nur Rafiq 2009 adalah sebagai berikut. 1. Tata ruang kelas. Yang kedua, menata ruang kelas. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan kelas. Menurut Syekhul Bahri, pendekatan tersebut meliputi pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektif atau pluralistik. Selanjutnya, menurut James Chopper yang dikutip oleh Hendiat Soetopo mengemukakan 3 pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu pendekatan modifikasi perilaku, yang kedua pendekatan sosio-emosional, dan yang ketiga pendekatan proses kelompok. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas, yaitu faktor internal merupakan faktor dari dalam diri kita seperti emosi, perilaku, dan kepribadian siswa. Dan faktor eksternal merupakan faktor dari luar seperti tenaga pendidik, peserta didik, dan lingkungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum